Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari apa? Coba Bang Putri. 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu Iya, aktif kan baru kayak gitu kan. kok baru? Ini begini, 3 tahun yang lalu itu pertanyaan yang lebih menohok terkait dengan bukti klaim dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Buqah Al-Musiqah yang menyatakan bahwa Ubaid adalah Ubaidillah dan Ubaidillah ini adalah hasil pentaskiran dari Abdullah yang dirujuk kepada kitab As-Suluk Tabaqatul Ulama wal Muluk karya Al-Janadi dan kitab Takhlisul Iwaji yang konon katanya kalau Takhlisul Iwaji kitabnya sudah terbakar sehingga tidak bisa diverifikasi. Tapi yang As-Suluk Tabaqatul Ulama wal Muluk kitabnya masih ada, dan setelah dilakukan pengkajian di dalam kitab As-Suluk tidak ada pernyataan pentaskiran dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah yang tertera atau yang tertulis di dalam As-Suluk Tabaqatul Ulama wal Muluk itu tidak memiliki referensi dari kitab mana ini berasal. Karena yang sebelumnya di abad 8 tidak ada yang pernah menyatakan siapa itu Abdullah, apakah itu adalah putra Said Ahmad bin Isa. Tidak ada satupun kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai putra bernama Abdullah. Ada kitab di abad ke-6 justru menyatakan anak Said Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada nama Abdullah. Nah, kitab yang menyatakan anak Said Ahmad bin Isa ini hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain, ini ditolak oleh Ba'alwi. Katanya itu kitab Syiah. Nah, kalau Ba'alwi selalu mengatakan setiap kali ditunjukkan data tidak percaya. Loh, Ba'alwi tidak mempercayai kitab Syajaratul Mubarakah, tetapi juga tidak bisa menunjukkan kitab yang lain. Sekalinya menunjukkan kitab itu kitab di atas abad 9. Enggak, Abnaul Imam itu kitab abad 4. Iya, tetapi yang sudah ditahkik, yang dimunculkan adalah hasil pentahkikan kitab Abnaul Imam, yang pentahkiknya adalah dari kalangan mereka sendiri, dan itu ditahkik di abad 10 Hijriah oleh Jamalul Lail. Apakah data ini bisa digunakan untuk memverifikasi keberadaan Abdullah yang ditazkir sebagai Ubaidillah, yang dikatakan ma'ruf dikenalnya sebagai Ubaid di ahli Hadramaut, yang katanya adalah putra Said Ahmad bin Isa? Ya nggak bisa dong. Terus kalau menurut pandangan jenengan, ketemunya yang misalkan ini kan di tes DNA, misalkan ketemunya itu dari apa kalau menurut jenengan? Kalau tes DNA itu tidak bisa mengisbat nasab, tetapi bisa mengidentifikasi ketersambungan secara biologis. Nah, kalau secara biologis tidak tersambung, ya kita nggak usah lagi berbicara nasab. Apakah itu hasil pernikahan atau hasil zina? Karena sudah tidak tersambung secara biologis. Kalau memaksakan, tetap itu walaupun plat haplogrupnya berbeda, tapi itu adalah anaknya. Berarti Anda menuduh salah satu daripada zuriyah Rasulullah, istrinya telah melakukan perzinahan. Nah, itu kan tuduhan keji kepada keluarga baginda Nabi, kepada keturunannya Rasulullah. Bukan seperti itu, kawan. Ketemunya itu misalkan tes DNA ya. Iya. Siapa yang mau dites DNA saat ini? Yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah. Cucu Nabi. Terus tes DNA siapa yang akan dicocokkan? Loh, haplogrup itu menunjukkan bangsanya. Nah, kalau bangsa yang mau dicocokkan itu dengan siapa? Kan dengan Nabi kan? Anda tahu tes DNA dari Nabi? Anda tahu yang namanya haplogrup? Haplogrup itu apa? Ya, dengerin dulu, makanya Rasulullah itu orang Arab. Nah, orang Arab itu haplogrupnya adalah J1. Jadi ketika orang teridentifikasi haplogrupnya J1, itu belum tentu turunannya Rasulullah. Barulah kita mengkaji
kitab-kitab yang dia pegang, catatan-catatan yang dia pegang, tidak otomatis yang berhaplogrup J1 itu keturunannya Rasulullah. Nah, tapi kalau haplogrupnya sudah G, ya berarti sudah bukan keturunannya Rasulullah, karena Rasulullah itu Bani Hasyim. Bani Hasyim orang Arab, itu haplogrupnya J1. Jadi kalau Arab saja bukan, bagaimana mungkin kok jadi keturunannya Rasulullah? Simple dulu. Mohon maaf ya kawan, kalau aku tidak sepaham dengan jenengan. Ya. Kalau Ya terserah mau sepaham tidak sepaham, itu sih bukan sepaham dengan saya, itu ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan, oke, siap. Kita ini diciptakan dari dan Nabi Adam. Ngomong apa? Ini udah DNA, terus mau ngomong yang mana lagi? Itu pengetahuan pengetahuan DNA dari ahli DNA. Tes DNA-nya kan. Mau dicocokkan dengan Nabi itu, Nabi Muhammad itu dulu bukan sekarang kan. Tuh, sekarang dulu kan udah dijelaskan. Itu haplogrup. Dan itu menurut ahli DNA itu bertahan setidaknya dalam ribuan tahun. Nah sekarang Nabi Muhammad itu kalau dari jarak kita sekarang baru berapa tahun sih? 1500 tahun kurang lebihnya. Oke, siap. Di Arab itu kan, di Arab Saudi, di Mekah kan, otomatis apa semuanya orang Arab di sana. Tuh, dibilang haplogrup apa otomatis orang Arab? Nggak paham-paham. Yang di Arab ya belum tentu orang Arab. Orang Indonesia juga ada yang di sana. Orang Madura ada yang di sana. Orang Indonesia ada yang di sana. Orang Madura juga banyak di sana. Madura, saya juga Madura. Nuh, ada di Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan yang lain. Gantian biar gak jenuh. Waalaikumsalam. Moga-moga dilanjut. Enggak, Bang Kurdi paham nggak yang namanya haplogrup tuh? Itu udah dijelaskan sama sampean barusan. Iya, paham kan? Nah, kalau secara haplogrup orang Arab aja bukan. Terus mau uji apa lagi? Mau ditanya catatan-catatan yang lain pun udah mentok, orang-orang Arab juga bukan kok turunannya Rasulullah. Ya misalkan tes DNA itu kan harus dicocokkan dengan Nabi. Katanya ngerti, balik lagi. Nih, Harus membuka Bang, boleh saya tangga? kayak gitu. Boleh saya tanya apa? Enggak ya? Oh, boleh Gang. Bentar Bang Kurdi ini dulu ya. Lanjut. Bang Boy, silakan Bang Boy. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf, di sini saya kemarin itu berpikiran atau bertanya-tanya pada saya sendiri. Mungkin dari saudara-saudara seiman ini mungkin bisa menjawab itu. Yang permasalahan tadi juga disebutkan tentang masalah DNA. Itu kita kan awalnya itu kan satu, yaitu kalau kita percaya itu kan dari Nabi Adam. Itu kan satu, semisal kalau satu DNA itu apakah semua itu sudah satu DNA semuanya itu? Sama maksudnya. jadi Ya, gini, jadi harusnya gini. kan sama. Jadi tidak harus dengan ini itu. Tuh kan nggak belajar ilmunya terus ngomong harusnya sama. Belajar belum? Iya, mohon maaf ini saya tadi belum, makanya saya tanya gitu. Kawan. Makanya ketika kita tidak belajar, kita itu mendapatkan informasi dari ahlinya. Nah, ahlinya tuh berbicara demikian. Saya bukan ahlinya, saya mendengarkan informasi dari ahlinya. Anda misalnya pernah bisa bikin motor? Enggak kan? Tapi Anda bisa mengkomparasi Scoopy dengan NMAX. Itu berdasarkan informasi. Kan begitu. Jadi jangan berasumsi sendiri. Berasumsi motor itu kan dibuat begini atau begitu. Ya dengan
kan kata ahlinya, kalau scoop itu sekian, 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 silindernya, ininya sekian, kalau NMAX itu sekian, 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 kecepatan maksimalnya sekian, ini kecepatan maksimalnya sekian, kapasitasnya sekian, beratnya sekian, konsumsi bahan bakarnya 1:, sekian, ini 1:, sekian. Nah dari situ Anda kemudian, oh kemungkinan nih berarti dari penjelasan itu lebih bagus yang ini, kan begitu. Jangan kemudian Ya, paham, paham. Ya, paham. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, jadi kalau misalnya perbandingannya seperti itu kalau ada ilmunya. Tadi kan perbandingannya dengan ilmu, oh NMAX itu gini, oh perbandingannya seperti itu. Sebenarnya kan ilmunya tidak satu, jadi umum. Seperti itu, ada matematikanya, ada fisikanya, ada mekaniknya, iya. seperti itu. Ada kimianya, kan seperti itu. Betul. Tapi kan intinya kan satu, yang menciptakan satu. Iya. Iya, makanya di situ kan saya tadi tanya. Itu kan kita kan awalnya dari satu. Semisal kan di DNA itu kan harusnya itu kan sama. Makanya kalau di DNA ada pertanyaan, itu saya juga bingung. Ada pertanyaan kalau semisal DNA-nya Habib Habaib itu. Jaringannya putus-putus nih, Mas Boy. Oh iya, ini mohon maaf. Ini saya. Jadi semisal kalau kita uji DNA itu kalau dari Rasul atau dari Nabi Muhammad itu apakah bisa sama seperti itu? Soalnya kan sudah lama, sudah jauh. Jadi begini Bang. Itu pertanyaan. Ya, makanya Iya. dijawab. Itu kan bukan DNA identik individu, tetapi bangsa. Jadi kalau DNA itu deoksribonucleic acid, merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Kan begitu. Nah, jadi apakah genetika Nabi Adam itu masih ada di dalam diri kita? Oh ya masih. Nah, dalam proses yang namanya evolusi Bang, ya kan, ada kemudian perubahan. Makanya abang sekarang itu bukannya beda sama orang Eropa. Nah, abang mukanya beda sama ras-ras yang ada di wilayah Asia Timur bagian barat, kan begitu. Nah nanti ada lagi orang-orang Kaukasia. Nanti ada lagi orang-orang Kaukasia. Nah, di mute dulu Bang. Nah itu ahlinya Bang yang melakukan itu. Nah kemudian kalau abang tiba-tiba mengambil garis lurus dari Nabi Adam, apakah identik? Sekarang pertanyaannya, sejauh mana abang sudah mempelajari DNA? Kalau saya tidak mempelajari DNA, maka saya percaya penjelasan dari para ahli DNA, kan begitu. Nah, haplogrup itu menunjukkan bangsa, Bang. Jadi menunjukkan kelompok. Nah, kalau kelompok Bani Hashim di Arab sana, ya, itu haplogrupnya J1. Jadi siapapun yang kemudian dalam konteks ribuan tahun masih bisa ditelusuri secara YDNA-nya, ya, meskipun abang sudah berpindah ke Indonesia, mukanya sudah berubah, informasi genetik Y1, Y-nya abang itu masih bisa diidentifikasi. Kalau abang J1 berarti abang masuk ke dalam Bani Hashim, tetapi abang belum tentu zuriyahnya Rasulullah. Kalau terkait dengan zuriyahnya Rasulullah, maka harus ada catatan-catatan nasabnya yang kemudian bisa diuji secara ilmu nasab. Jadi DNA dengan ilmu nasab dua perkara yang berbeda. Begitu. Tapi kalau haplogrupnya sudah berbeda, haplogrupnya G, sementara Nabi itu masuk dalam kategori Bani Hashim, bangsa Arab, haplogrupnya J1. Mau nguji catatan yang mana Bang? Kalau YDNA itu informasi dari laki-laki, kan gitu. Oh tapi kan anaknya Nabi Muhammad itu Fatimah itu Az-Zahra. Nah itu terkait dengan nasab nanti. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu sepupu, maka
haplogrupnya sama J1. Nah kalau terkait dengan nasab, oh abang nih J1, abang nggak bisa tiba-tiba langsung ngaku jadi keturunannya Rasulullah walaupun haplogrupnya J1, maka harus ditelusuri dengan menggunakan ilmu nasab dengan persyaratannya. Tapi kalau abang haplogrupnya sudah berbeda G, ya ilmu nasab juga nggak bisa dipakai, Bang. Iya, baik, terima kasih. Itu kan tadi pertanyaan saya gitu. Jadi sedikit saya tangkap. Jadi mungkin ya sudah sedikit saya sudah bisa menangkap seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Terus untuk yang kedua itu seperti ini. Jadi kan saya lihat di TikTok live ataupun itu banyak yang membahas tentang nasab atau balawi ataupun yang lain. Dan itu malam-malam seperti itu. Malam sampai jam 23, malam sampai jam 1 pagi itu. Jadi waktu dulu, jadi ini sekalian pertanyaan saya. Dulu waktu saya SMA itu, saya diajarkan sama guru agama saya. Itu kalau kita itu kalau bisa itu jangan tidur malam, tetapi bangunlah malam seperti itu. Jadi mohon itu adalah ajaran guru saya. Jadi tidurlah malam, bangunlah malam. Jangan tidur malam. Terus untuk yang kedua, itu karena saya juga mungkin juga sudah mengalami. Jadi kita kan punya anak istri, kita kerja seperti itu. Nah kalau kita tidur malam, otomatis kita kerja pagi pun mungkin kita sudah lelah juga. Seperti itu. Jadi mohon seperti itu kalau semisal teman-teman atau yang lain itu kalau kerja itu ya jangan tidur malam-malam lah. Kalau bahas itu ya mungkin jam 7 sampai jam 9 malam. Setelah itu kita soalnya besok kerja menghidupi anak istri seperti itu, menghidupi anak istri. Kecuali satu, memang kalau kerjaannya itu adalah mencari seperti ini. Itu seperti itu. Jadi yang kedua itu kerjaannya adalah menunggu undangan dari yasinan. Jadi sebagai menunggu suruh doa gitu. Nah, jadi minta tolong seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini memang punya anak istri kerja, besok kerja itu ya jangan tidur malam-malam. Kalau besok tidur malam ya pasti. Kaisar, jangan di mute kan gini. Sekarang gini, kalau begini nanti udah masuk framing, makanya jangan di mute. Kan saya sudah mau ngomong, abang mau ngatur orang tidurnya kapan, kerjanya bagaimana, abang sudah masuk ranah privasinya orang. Enggak, saya kan cuma bilang, saya cuma saya soalnya diajarkan, ya, soalnya tidur itu kan Kang Satria gini Kang Satria, kan kita kan bangun ya, jadi nggak tidur ini kan malam kan nggak tidur nih. Benar, tidur malam. Dengerin tidur malam dulu, kan, yang salah itu kan yang tidur malam nih. Bukan gitu. Bangun. Dengerin dulu, makanya Bang Kaisar nggak dengerin. Dia itu mempermasalahkan kalau malamnya nggak tidur, terus paginya harus kerja, kan gitu. Itu dengerin baik-baik, makanya kan gitu. Iya. Ya, jadi kalau paginya kerja, ya malamnya tidur, biar pagi itu fresh. Itu maksudnya Bang Boy. Nah, tapi permasalahan itu Bang, setiap orang itu mempunyai jadwalnya masing-masing. Itu bukan urusan abang kalau terkait hal seperti itu. Nah kalau anak abang kasih tahu boleh. Iya, mohon maaf ya. Iya, kenapa guru mengajarkan untuk bangun malam? Karena di sepertiga malam itu waminan laini fatahajjat bina fidatul asa ya bangsa karo buka maqama mahmud. Ya dengerin dulu. Makanya setidaknya kalau orang bangun malam itu punya kesempatan untuk mendirikan sholat malam. Iya benar seperti itu. Iya. Kan itu. Jadi kalau yang benar itu bangunlah malam, jangan tidur malam. Iya. Iya.